Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rodney Sinaga dengan NIM 1905072066 dari kelas BK 5D. Kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari hasil tes 1 analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu Ibu Eva Bursimatupang. Baiklah, untuk jawaban pertama yaitu pengertian dari analisis laporan keuangan perusahaan, di mana pertama kita lakukan adalah mengetahui pengertian dari analisis. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang sesuai dengan pemahaman arti keseluruhan. Kemudian pengertian dari laporan keuangan perusahaan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi dua laporan utama, yakni neraca dan laporan laba rugi. Sehingga dapat disimpulkan pengertian dari analisis laporan keuangan perusahaan adalah proses menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi satu unit informasi yang lebih kecil, kemudian melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau memiliki makna antara satu dengan yang lain. Kemudian jawaban soal nomor 2 yaitu tujuan dari analisis laporan keuangan perusahaan, di mana saya mendapat 7 tujuan pada analisis laporan keuangan perusahaan. Yang pertama, untuk mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Kedua, untuk menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan. Yang ketiga, akan mengetahui kelebihan dan kelemahan apa saja yang dimiliki perusahaan. Keempat, untuk mengetahui langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan, yang tentu saja berkaitan dengan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Yang kelima, membantu manajemen dalam mengambil keputusan penting. Yang keenam, sebagai bahan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Dan yang tujuh atau yang terakhir, mengetahui kesalahan yang mungkin terjadi dalam suatu laporan keuangan. Untuk jawaban soal nomor 3 yaitu metode yang dilakukan untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan. Pertama, metode analisis horizontal dan vertikal, di mana analisis horizontal merupakan perbandingan data keuangan tahun terakhir atau tahun berjalan dengan data keuangan di tahun-tahun sebelumnya. Jenis analisis ini disebut juga dengan analisis tren dan sering dinyatakan dalam istilah moneter atau mata uang dan presentasi. Sedangkan analisis vertikal adalah analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan hubungan setiap komponen yang ada dengan semua akun di dalam laporan keuangan tunggal. Analisis ini dapat diterapkan pada akun untung dan rugi dengan mempresentasikan tajuk standar sebagai presentasi dari total omset tahunan sebuah perusahaan. Yang kedua, metode common size. Metode common size adalah metode analisis yang menjadikan laporan keuangan dalam bentuk presentasi, di mana presentasi yang dibuat biasanya berkaitan dengan sesuatu yang dianggap penting dan berjumlah besar. Misalnya pada neraca atau penjualan pada laporan laba rugi. Yang ketiga, metode komparatif. Metode komparatif dilakukan dengan cara membandingkan angka-angka di laporan keuangan tahun berjalan dengan angka-angka yang ada di laporan keuangan tahun sebelumnya. Dengan metode ini, perusahaan dapat membandingkan setiap pos laporan keuangan yang relevan. Metode ini juga dikenal dengan istilah metode analisis rasio laporan keuangan. Dalam analisis rasio laporan keuangan, dapat dibandingkan antara dua kuantitas. Rasio selalu mewakili satu angka yang berkaitan dengan angka lainnya, dan rasio yang sering digunakan dalam analisis laporan keuangan ini antara lain rasio likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, rasio solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjangnya. Rasio profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam periode tertentu, dan rasio aktivitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Dan yang terakhir, metode index time series. Metode index time series merupakan metode dengan cara menjadikan laporan keuangan sebagai indeks dan dipilih sebagai tahun dasar. Biasanya, tahun dasar yang dipilih dan ditetapkan diberi indeks 100. Demikianlah presentasi
dari jawaban tes 1 analisis laporan keuangan saya. Terima kasih.